Betul gede kan salah satu. Young drifting light, drift on by. Halo, bos-bos ganteng. Dengan Revi dari Ganteng Bos di sini. Gimana? Masih pada semangat kan selama di rumah aja atau work from home? Di tengah-tengah pandemi corona yang saat ini sedang mewabah, mungkin penampilan tidak menjadi salah satu hal yang penting, terutama buat orang-orang yang masih di rumah aja. Pemerintah emang menyarankan pada masyarakat Indonesia untuk tetap di rumah aja untuk mencegah penyebaran virus corona. Nah, tapi masih ada sebagian dari masyarakat Indonesia yang memang harus pergi bekerja. Untuk pegawai-pegawai kantoran, penampilan itu adalah hal yang sangat penting. Penampilan yang baik untuk pegawai kantor akan meningkatkan rasa percaya diri, akan meningkatkan respect dari sesama pekerja, dan untuk yang punya gebetan di kantor, penampilan yang baik akan meningkatkan peluang untuk mendapatkan gebetan kalian. Ya, seperti yang kita tahu bahwa saat ini banyak tempat cukur yang tutup dikarenakan harus melaksanakan PSBB, terutama untuk yang di Jakarta. Oleh karena itu, sekarang banyak orang yang meminta untuk dicukur di rumahnya sendiri. Dan tidak sedikit juga tempat cukur yang memang membuat servis house call. Di kesempatan kali ini, Ganteng Bos mendapatkan request dari teman saya untuk rambutnya dicukur di kantor. Penasaran kan dengan hasil cukurannya? Yuk kita lihat. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, video ini berlokasi di kantor saya. Untuk menjaga keamanan dan kesehatan saya dan Akbar, maka Akbar sudah keramas terlebih dahulu di rumah. Saya pun cukur dengan menggunakan masker. Sebelum cukur, saya cuci tangan terlebih dahulu dan semua alat sudah disterilkan sebelum digunakan. Untuk model rambut kali ini adalah side part with tapered back and side, atau dalam bahasa Indonesia belah samping dengan bagian samping dan belakang meruncing seperti pensil. Sesuai namanya, ciri model rambut ini adalah di bagian top mayoritas rambut disisir ke satu sisi di bagian atas. Kemudian untuk bagian samping dan belakang adalah gradasi di mana panjang rambut makin ke bawah makin tipis, berbentuk meruncing seperti pensil sesuai dengan namanya. Gradasi yang dihasilkan pada tapered haircut ini tentunya tidak seagresif gradasi pada fade. Banyak yang udah membahas perbedaan antara taper dan fade, di mana perbedaan utamanya adalah tingkat kedalaman dan keagresifan gradasi. Kemudian di taper haircut, batas rambut pada bagian atas kuping dan atas leher bagian belakang itu masih terlihat. Sedangkan untuk fade, umumnya batas rambut atau outline pada bagian atas kuping dan belakang leher sudah tidak ada, oleh karena gradasinya sangat ekstrim. Taper haircut juga memiliki tampilan ataupun look yang klasik dan konservatif. Sedangkan fade haircut memiliki tampilan yang lebih modern. Jadi sering dibilang kalau taper haircut itu adalah model rambut zaman dulu atau klasik, dan fade haircut adalah model rambut zaman sekarang. Taper haircut adalah salah satu model rambut yang paling umum di masyarakat Indonesia, terutama pada pekerja kantoran. Model rambut ini simple tapi rapi dan elegan. Model rambut ini, penataan rambutnya juga sangat mudah. Semua orang bisa menatanya di mana saja dan kapan saja. Tidak perlu alat yang bermacam-macam, cukup dengan sisir semua orang bisa melakukan penataan rambut ini. Selebriti dunia juga banyak yang rambutnya dengan model tapered haircut.
Sejujurnya saya pribadi lebih senang dengan tapered haircut dibandingkan dengan fade haircut. Karena menurut saya tapered haircut itu lebih classy. Kalau fade haircut terlalu modern buat saya. Kemudian tapered haircut juga saya anggap adalah model rambut yang paling cocok untuk kepala orang Asia ataupun di orang Indonesia. Kepala orang Asia ataupun orang Indonesia itu ditandai dengan banyaknya bagian-bagian yang tidak rata di permukaan kepalanya. Misalnya dilakukan cukuran rambut yang super tipis ataupun fade di mana gradasinya ekstrim, hasil yang didapat tidak akan semaksimal apabila dilakukan pada kepala orang bule. Untuk mendapatkan hasil tapered haircut yang baik juga tidak terlalu sulit. Selama kita menguasai penggunaan clipper dan sisir serta comb guard, kita bisa mendapatkan tapered haircut yang baik. Kalau saya pribadi, saya lebih suka mengawali cukuran dengan overcomb, yaitu menggunakan sisir overcomb dan clipper, timbang langsung menggunakan comb guard atau sepatu clipper. Ya, buat saya mencukur dengan teknik overcomb itu lebih menyenangkan aja. Karena buat saya mencukur itu tidak hanya sekedar mengurangi rambut, tetapi juga layaknya memahat. Kalau dengan menggunakan comb guard, feel memahat itu tidak saya dapatkan. Tapi kalau saya menggunakan sisir clipper dan melakukan overcomb, feel memahat itu saya dapatkan. Tapi tentunya itu kembali lagi ke pribadi masing-masing. Ada yang memang suka memulai cukuran langsung dengan menggunakan comb guard, ada yang memang suka memulai dengan menggunakan teknik overcomb, ada juga yang mungkin suka memulai dengan menggunakan gunting dan lain sebagainya. Ya, kalau menurut saya sih apapun caranya, apapun metodenya tidak ada yang salah. Semua orang berhak untuk mengeksplorasi teknik masing-masing. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang kalau teknik cukuran kamu salah, udah nggak perlu dengerin. Itu tadi tuh cukurannya. Gimana? Bagus nggak? Nah, kalau kalian punya saran, masukan ataupun kritik tentang hasil cukurannya ataupun dengan cara mencukur saya, ataupun mungkin teman-teman punya cara mencukur yang lebih baik, lebih tepat, teman-teman bisa komen di bawah. Coba teman-teman kasih kita saran, masukan tentang apa yang kita perbaikin dan apa yang bisa ditambah untuk meningkatkan hasilnya supaya lebih bagus. Jangan lupa juga untuk like, share, and subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video-video kita yang berikutnya. Tetap dengan Ganteng Bos. Ciao ragazzi.